Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifataini minal mu'minina iftaladalu fa aslihuna bainahuma fa il ba'atha ihdahuma 'alal ukhra faqatilul ladina tabaghi hatta taqi'a illa amrillah fa in fa'ata fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Shadaqallahu 'azim. Shadaqallahu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan hidayah rahmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala kekuatan senantiasa tidak lepas dari kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah alhamdulillah, subhanallah bihamdi, subhanallah alhamdulillah azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kekuatan yang tiada taranya ini yang Allah berikan kepada kita senantiasa memberikan kita kekuatan yang berupa kekuatan titik iman yang ada dalam kalbu, dalam hati kita. Dengan segala sesuatu qulubuhum bidzikrillah, dengan kekuatan hati ini untuk senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kemarin kita bahas, maka semua itu tidak lepas dengan apa yang kita rasakan dengan dosa-dosa kita. Manusia tidak pernah lepas dari segala dosa. Apapun yang dosa yang kita lakukan, senantiasa itu merupakan suatu dosa yang kita lakukan sengaja tidak sengaja. Semua itu tidak lepas dari apa yang Allah berikan kepada kita. Segala sesuatu yang kita lakukan senantiasa itu menghasilkan segala sesuatu banyak buih dosanya daripada tidaknya. Karena apa? Karena langkah kita, setiap langkah detik-detik kita, apapun yang kita lakukan selalu dibarengi dengan kekuatan iblis yang ada. Maka dari itu di sini disebutkan dalam suatu surat An-Nas Al-Lahab. Di sini disebutkan surat Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrul wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di sini disebutkan idza ja'a nasrullahi wal fath. Idza apabila ja'a telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath yaitu dan kemenangan. Jika mendapatkan suatu pertolongan dari Allah, apa yang kita lakukan? Ketika setiap hari kita menemui segala kesulitan-kesulitan yang ada, kesulitan yang kita alami ini tidak lepas dari apa yang Allah ujikan kepada kita. Sehingga dalam di sini disebutkan wal fath dan kemenangan. Kemarin kita lihat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Mohonlah kita pertolongan hanya kepada Allah. Di sini disebutkan nasrullah, pertolongan Allah, wal fath dan kemenangan. Jadi kalau sudah datangnya pertolongan dari Allah dan kemenangan yang kita lakukan dengan ikhtiyat yang sekarang kita lakukan, mungkin yang masih punya kesulitan, mungkin yang banyak hutangnya, mungkin dengan kesulitan tiap orang beda-beda tipenya, beda-beda ujiannya, maka lakukanlah dengan zikrillah. Dari ayat pertama ini idza janasrullahi wal fath sering kita baca tetapi kita tidak paham bagaimana cara mengonjai, bagaimana cara kita mengamalkan ayat ini untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah mendapatkan pertolongan dari Allah dan mendapatkan kemenangan dari Allah, apabila datang
pertolongan dari Allah dan kemenangan. Di sini disebutkan wa ra'aitan nas, wa ra'aitan, engkau melihat annas, siapa itu manusia, yadkhuluna, masuk fi dinillahi afwaja, ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Artinya mereka-mereka ini dibukakan hatinya. Mereka-mereka ini mendapatkan hidayah dari Allah yang tadinya lahir dalam kekuatan orang-orang dari keluarga Nasrani, Yahudi maupun kufur atau kafir. Maka mereka itu dibukakan hidayah untuk bisa menerima dan masuk Islam. Ketika masuk Islam ini tidak perlu membayar apa, tidak perlu apapun bentuknya. Cukup kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Pertama adalah syahadat. Pertama adalah tasbih kepada Allah. Disebutkan fasabbih, maka bertasbihlah. Jadi di sini sudah afwaja, berbondong-bondong masuk ke fi dinillahi afwaja, masuk dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah. Bihamdi, dengan memuji Rabbika, pada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, wastaghfiruh, dan mohonlah suatu pengampunan dengan ucapan astaghfirullah. Di sini sebutkan fasabbih bihamdi. Jadi di sini fasabbih, bertasbihlah. Bihamdi, dengan memuji. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Perlunya kita bertasbih, kemudian baca alhamdulillah, kemudian wastaghfiruh, kemudian istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innahu kana tawwaba, innahu, sesungguhnya dia ini, sesungguhnya Allah ini tawwaba, maha menerima taubat. Jadi di sini kuncinya adalah pintu taubat. Caranya bagaimana? Kalau kita sering mohon kepada Allah, kita utak-utik sekarang. Kita sering mohon kepada Allah dengan bacaan apa yang banyak sekali bacaannya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kembalikan kepada kita? Bagaimana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara dosa-dosa kita masih berlumuran? Sementara kita masih banyak bergelimpang dengan dosa-dosa yang ada. Sementara kita masih dengan berkecimut dengan dunia kemaksiatan yang ada di kanan kiri kita. Sementara iblis masih masuk di dalam tubuh kita. Makanya kunci suatu amalan, di mana amalan ini bukan Ustaz mengijazahkan, tidak, tetapi ini merupakan suatu amalan yang paling bagus. Amalan apa yang Allah paling sukai ini di sini? Amalan apa yang Allah paling sukai? Di sini sebutkan afwaja, fasabbih, bertasbihlah. Tasbih bagaimana? Dengan tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ini dibaca. Satu baca ini ada satu kebaikan, Allah berikan 10 kebaikan. Sehari setidaknya 100 kali. Amalan ini adalah Allah paling suka. Alangkah baiknya sekarang kita otak-atik. Alangkah baiknya jangan kita minta apapun kepada Allah. Minta rezeki berlimpah apapun bentuknya, jangan dulu. Sekarang kita dekatkan diri kita dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala dengan membaca tasbih apa yang Allah sukai, amalan yang Allah sukai, yaitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, kita baca 1000 kali di waktu wa minal lail setelah salat tahajud. Ini akan lebih mengendingkan suatu ending yang bagus, pendekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala yang bagus sekali. Pendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala yang bagus ini akhirnya akan membuahkan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Tawakal kita kepada Allah. Sini sebutkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Dengan ucapan alhamdulillah, dan kita perbanyak istighfar 1000 kali. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, baca 1000 kali. Salat taubat, habis salat taubat baca istighfar 1000 kali. Habis itu baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 1000 kali. Mohon kepada Allah agar apa yang kita punya, dosa-dosa yang kita punya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini paling penting. Doa sengaja, tidak sengaja. Karena dalam siapapun yang membaca, suatu riwayat Bukhari Muslim, siapapun yang membaca subhanallah wa bihamdihi
Meskipun dosa-dosa kita sebesar buih di lautan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dibayangkan. Ternyata ini kuncinya bagaimana kita mendekatkan diri, bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa yang kita sengaja maupun yang kita punya. Kalau kita sudah dosa-dosa kita diampuni Allah, baru Allah ngerti dengan kekuatan tasbih ini akan menghasilkan apa yang dinamakan pintu rezeki. Ini merupakan suatu kunci keberhasilan. Gimana caranya? Rezeki nanti akan datang sendiri, rezeki nanti akan datang berlimpah derasnya sebagaimana aliran air yang tidak pernah ada habisnya. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan yang amalan yang Ustaz muliakan, Ustaz Takzini. Dengan kekuatan membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim setelah salat taubat, setelah membaca istighfar 1000 kali, kemudian membaca ini 1000 kali, insyaallah ini akan kita mendapatkan beberapa keuntungan. Salah satunya adalah berat dalam suatu timbangan. Jadi timbangan kita nanti yang hisab diberatkan oleh Allah hanya karena bacaan ini. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, yaitu 2 kalimat ringan diucapkan lidah, berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, yaitu kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari 7/168 dan Muslim 2072. Ini paling penting, ini suatu hal sehingga memberatkan timbangan-timbangan kita. Yang kedua, sebaik-baik ucapan kepada Allah, Rasulullah SAW, sesungguhnya sebaik-baik ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Kita banyak mendapatkan keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah perkataan yang paling utama. Diriwayatkan dari Abi Dzar, Rasulullah SAW pernah ditanya, perkataan apa yang paling utama? Oleh Rasulullah SAW, yang dipilih oleh Allah bagi para malaikat dan hamba-hambanya, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, dosanya kita diampuni sebanyak buih di lautan. Jadi meskipun itu banyaknya buih di lautan dosa kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahu azim 100 kali dalam sehari. Jadi 100 kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Jadi tidak pandang budi, meskipun itu dosa kita banyak, dosa-dosa kita sebanyak apapun, Allah akan ampuni ini. Yang kelima, memperoleh banyak kebaikan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, ucapkanlah subhanallah bihamdihi subhanallah azim sebanyak 100 kali. Barang siapa mengucapkan 1 kali, maka tertulis baginya 10 kebaikan seperti yang Ustaz bilang tadi. Barang siapa mengucapkan 10 kali, maka tertulis baginya 100 kebaikan. Kalau sekarang diucapkan 100 kali, berapa kebaikan? Bisa kita bayangkan, dan akan menghancurkan, menghilangkan dosa-dosa kita. Ketika dosa kita dihilangkan oleh Allah, diambil oleh Allah, diampuni oleh Allah dengan taubat dan nasuha, maka wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apapun bentuknya kita tanpa minta, Allah berikan kecukupan kepada kita. Coba kita terapkan, coba kita praktekkan, coba kita realisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keenam, kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Syahrul Wasyiyah diterangkan suatu hadis mengenai keutamaan zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim adalah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan kalimat yang paling utama dari kalimat-kalimat lainnya. Barang siapa yang mengucapkan, maka akan tertulis baginya kebaikan dan banyak dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menghapus daripada dosa-dosa yang bagi yang mengucapkan ini. Ini merupakan suatu hal yang Allah berikan, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Yang ketujuh adalah mendapat limpahan rezeki. Lah ini titiknya di sini.
Dalam Musnad Imam Ahmad diceritakan bahwa ketika menjelang ajal Rasulullah SAW, beliau memanggil putrinya dan berkata, aku perintahkan engkau agar selalu mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim, karena kalimat itu merupakan doa seluruh makhluk, dan dengan kalimat itulah seluruh makhluk mendapatkan limpahan rezeki. Ini merupakan suatu hal yang paling penting buat kita, yang paling penting untuk kita garis bawahi ketika kita mohon kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Ini udah kunci di sini ternyata. Kunci dari kalimat pendek ini adalah mengunci keberhasilan kita. Bagaimana kita mencapai keberhasilan kita? Berhasil dunia dicukupi segalanya, bisa punya segalanya, apapun yang kita inginkan, berhasil atas ridha Allah dengan halalan thayyibah, dan bermanfaat buat di akhirat kelak. Ini benar-benar kita yang tadinya tidak ngerti, sekarang ngerti. Ternyata dalam surat Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah senantiasa dengan tobat-tobat yang senantiasa yang Allah berikan, yang Allah terima, Allah beri kesempatan kepada hambanya, tobatkanlah kamu. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya apapun yang kita lakukan benar-benar suatu hal yang Allah diberikan hidayah buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua di sini dijadikan sebagai suatu hal, sebagai hamba Allah yang senantiasa diterima taubat kita. Apapun yang kita lakukan di sini senantiasa berbuat kesalahan seperti yang tadi dari awal mula yang Ustaz bilang, selalu salah dan tidak pernah berbuat suatu kebenaran. Maka dari itu perbaiki diri kita dengan zikir yang kita punya. Dan perlu antum ketahui, ada pertanyaan dari ibu-ibu, dari emak-emak, Ustaz, apabila saya datang bulan, apakah bisa saya berzikir? Bisa. Ketika antum datang bulan atau ataupun dalam keadaan wanita dilarang ini, boleh berzikir, boleh, silahkan berzikir, tasbih, tahmid, silahkan. Tidak ada masalah, kecuali sholat kagak boleh. Ingat ini ya, kalau sholat nggak boleh. Tetapi untuk berzikir silakan. Nanti mentang-mentang aku datang bulan, lepas semua, tidak pernah zikir, tidak pernah bersolawat. Silakan bersolawat boleh, berzikir boleh, semua boleh, kecuali sholat. Ya, berzikir boleh kecuali sholat. Sesuatu hal yang harus berwudu seperti pegang Al-Quran, hindari dulu. Memegang Al-Quran harus wudu dulu. Biasanya ta'limnya di pondok pesantren harus wudu dulu, harus suci. Hindari karena dalam keadaan datang bulan. Tetapi untuk berzikir dalam hati kita, qulubuhum bizikrillah, merupakan suatu hal yang penting. Isi hati kita dengan zikir. Ma'asyiral muslimin muslimat, pencerahan jamaah, pencerahan bimbingan amalnya Ustaz mulia. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat buat kita semua, tidak hanya hari ini tetapi untuk kedepannya, kemudian kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Usyikum wa nafsi bittaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah minal aidin wal afaidin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.